Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan kalian sudah menyiapkan diri untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita meskipun secara daring, tapi pembelajaran tetap berjalan. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas atau belajar tentang peluang usaha digital dan bisnis secara online. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang peluang usaha, kalian sudah melakukan wawancara kepada pelaku usaha di mana rata-rata yang kalian wawancara adalah pelaku usaha secara offline yang sudah berjalan atau yang sudah ada di lingkungan kalian. Nah, untuk materi ini adalah kelanjutan dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Usaha offline versus online. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk usaha offline itu adalah ya toko fisik, warung, bengkel dengan lokasi yang tetap dan pelanggan yang datang langsung. Jadi seperti yang kalian lakukan wawancara kemarin, kemarin ada dokumentasi untuk pemiliknya, untuk lokasi toko atau tempat usahanya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk usaha online itu tokonya tidak secara fisik yang kalian pernah lakukan wawancara sebelumnya. Jadi kalau usaha online itu rata-rata untuk tokonya itu bentuknya adalah ya toko di marketplace. Jadi tidak mesti secara fisik. Jadi bisa juga jasa online, kemudian tokonya bisa juga lewat media sosial. Nah, kemudian apa perbedaannya? Jadi perbedaan utama adalah ya, yang pertama modal, jangkauan pasar, jam operasional, dan cara interaksi pelanggan. Nah, kemudian contohnya, nah ini contoh antara usaha offline dan online itu warung kelontong versus Tokopedia. Kemudian ada bengkel versus jasa servis online. Nah, itu untuk contohnya. Apa itu usaha digital? Jadi usaha digital adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menjual produk atau jasa. Nah, dengan usaha digital ini, jadi pelaku bisnis atau kalian dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografi dan waktu. Nah, jadi dengan kita melakukan usaha digital, kita bisa menjangkau tidak hanya pelanggan lokal atau di daerah tertentu saja, tidak hanya pelanggan yang ada di DIY, tapi kita bisa merambah pelanggan ke seluruh Indonesia, bahkan pelanggan secara luas atau global, atau kita sebut adalah internasional gitu ya. Nah, kemudian beberapa usaha digital itu ada toko online. Jadi toko online itu kalian menjual sebuah produk melalui marketplace. Di contohnya seperti Tokopedia, kemudian ada Shopee, kemudian TikTok Shop ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga layanan digital. Jadi layanan digital ini seperti desain grafis, kemudian pembuatan software, ada juga jasa instalasi mungkin secara remote dan sebagainya. Kemudian media sosial. Jadi pemasaran yang dilakukan untuk usaha digital itu juga bisa melalui Instagram, TikTok, atau bahkan Facebook. Dan media sosial
Ini juga digunakan biasanya untuk pemasaran toko-toko secara offline. Jadi toko offline, kemudian pemasarannya lewat digital. Nah, itu juga bisa menjangkau tidak hanya pelanggan lokal, nasional, bahkan sampai ke global. Nah, keuntungannya apa untuk usaha digital ini? Jadi usaha digital ini ya keuntungannya adalah memiliki jangkauan yang lebih luas dan biaya operasionalnya yang lebih efisien daripada usaha secara offline. Nah, apa perbedaannya antara usaha offline dan online? Ya, yang pertama tempat usaha. Jadi fisik versus virtual. Toko nyata versus platform digital. Jam operasional yang membedakan. Toko offline terbatas ya. Jadi rata-rata mungkin buka jam 6 pagi, tutup jam 10 malam. Versus kalau online itu 24 jam dalam seminggu, dalam 1 bulan, dalam setahun. Pak, bagaimana dengan warung Madura gitu? Nah, itu beda lagi. Jadi tetap warung Madura juga terbatas ya. Jika ada kebutuhan khusus itu ya pasti tetap jam operasionalnya dibatasi. Tapi kalau online, meskipun kalian bepergian, tidak standby di rumah atau tidak standby di toko online kalian, ya tetap terus berjalan. Kemudian kalau online itu bisa buka kapan saja yang kalian mau. Kemudian jangkauan pasarnya, kalau usaha offline itu lokal, kalau online jangkauan pasarnya global ya. Jadi bisa menjangkau siapa saja dan di mana saja. Dan modal awalnya besar versus kecil. Jadi untuk toko online itu bisa lebih hemat biaya awal. Jadi beberapa toko online marketplace ketika kita membuka toko baru itu ya gratis biasanya. Jadi membukanya gratis, kemudian upload produknya gratis, tinggal bagaimana caranya kita memasarkan. Seperti kita membuka media sosial baru, membuat akun, kan gratis tuh. Nah, itu juga salah satu modal awal. Jadi untuk memulai usaha online ini ya modal awalnya harus memiliki akun ya, atau memiliki marketplace. Peluang usaha digital di era sekarang. Jadi ada beberapa peluang usaha yang bisa kalian manfaatkan sebagai siswa TKJ. Yang jelas untuk usaha digital ini ya terkait dengan internet. Ada e-commerce. Jadi e-commerce ini salah satu contohnya adalah Tokopedia, contoh lain Shopee, kemudian ada TikTok Shop, Bukalapak, Bineka, kemudian Lazada dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Kemudian konten kreator. Ya, jadi untuk saat ini konten kreator pun tidak hanya membuat konten saja, tapi dia juga sekaligus memasarkan produk atau memasarkan usaha orang lain. Jadi usaha offline, kemudian kerjasama dengan konten kreator, nah itu juga menjadi salah satu peluang usaha digital. Jadi influencer dan pembuat konten di YouTube dan TikTok. Kemudian jasa digital. Nah, jasa digital ini seperti servis komputer, instalasi jaringan, IT support. Ya. Selanjutnya adalah freelance IT. Nah, freelance IT ini contohnya adalah seperti jasa programming, web development, desain grafis. Nah, dan contoh lain adalah marketplace tadi. Jadi marketplace ini adalah platform jual beli online dengan jangkauan yang global. Nah, kalau yang sekarang kita kenal di dalam masyarakat, salah satu contohnya untuk marketplace ya seperti Facebook Marketplace itu. Jadi
kalian upload barang di sana, semua orang bisa melihat. Oke, kemudian model bisnis online. Jadi ada beberapa yang contoh yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah platform jual beli online yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat digital. Jadi, kemudian ada juga model lain yaitu dropshipping. Jadi memungkinkan kalian menjual sebuah produk tanpa harus menyimpan stok barang sendiri. Nah, jadi kalau marketplace seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada Tokopedia, ada Shopee, dan platform lainnya. Kemudian dropshipping. Jadi untuk dropshipping itu adalah kita menjual produk tanpa harus memiliki produk. Jadi kita menawarkan produk orang lain, kemudian setelah produk itu laku, baru kita membeli produk tersebut untuk kita kirim ke customer kita atau ke pembeli kita. Jadi dropshipping itu modalnya kecil, tidak perlu gudang, dan hanya fokus di pemasaran. Dan pemasarannya ya seperti tadi, bisa lewat media sosial. Nah, kemudian model bisnis online yang lain selain tadi marketplace dan dropshipping, ada juga affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu promosi produk orang lain, ya. Jadi seperti dropshipping, tapi bedanya kalau affiliate marketing kita tidak harus melakukan pengiriman, kita tidak harus membeli produk dari penjual yang kita tawarkan produknya. Tapi kalau untuk affiliate marketing, sistemnya adalah ketika produk itu terjual, maka kita dapat komisi. Nah, itu untuk affiliate marketing. Jadi setiap produk yang kita tawarkan atau setiap produk yang kita pasarkan, ketika terjual oleh pembeli, nah kita nanti akan dapat komisi. Online shop, ya. Jadi kalau online shop ini ya kita memiliki toko dalam bentuk online, di bukan toko fisik, ya. Jadi toko yang ada di marketplace salah satu contohnya. Atau kalian membuat web sendiri, kemudian kalian upload produk itu di web kalian sendiri. Nah, itu bisa juga disebut online shop. Kemudian jasa digital, ya. Di jasa digital TKJ, instalasi jaringan, servis komputer, IT support untuk bisnis contohnya. Contoh peluang usaha untuk siswa TKJ. Jadi peluang usaha digital yang sesuai keahlian dan kompetensi kalian, ya, di era sekarang ini. Misal jasa instalasi WiFi, jadi instalasi dan perawatan jaringan WiFi rumah, ya. Kemudian kalian bisa juga melakukan pembuatan website, ya. Jadi di Mapel Produktif juga di pemrograman kalian diajarkan untuk membuat website sederhana. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai peluang usaha kalian. Nah, kemudian melakukan penjualan aksesoris online. Jadi kalian sebagai siswa TKJ tahu beberapa peripheral pendukung seperti hard disk, kemudian flash disk, mungkin RAM dan lain sebagainya. Nah, aksesoris komputer yang lain, nah bisa kalian upload di marketplace, kemudian kalian jual. Kemudian bisa juga kalau kalian mempunyai kemampuan materi lain, misal kalian sudah jago tentang server nih, nah kalian juga bisa membuka seperti pembelajaran online atau kursus, ya, gambarnya.
Jadi kursus IT pemula. Nah, jadi kalian mungkin membuka jasa untuk materi server khusus untuk siswa TKJ misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa tantangannya? Jadi tantangan bisnis online itu pasti ya, persaingannya ketat. Karena apa? Ya karena semua orang bisa membuka gitu loh. Semua orang bisa membuat toko. Semua orang bisa mengakses media sosial. Jadi pasti banyak orang yang akan mencoba untuk melakukan bisnis digital atau bisnis online. Kemudian tantangannya adalah membangun kepercayaan. Jadi untuk membangun bisnis online ini ya orang itu harus percaya bahwa kita itu melakukan bisnis dengan amanah gitu istilahnya ya. Jadi orang itu harus percaya bahwa saya ini jujur gitu, saya ini menjual produk yang bagus seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita lakukan juga secara online. Di kalau istilahnya adalah kita membangun sebuah branding. Kemudian keamanan data, jadi menjaga keamanan data pelanggan dan transaksi online. Jadi ketika kita melakukan usaha digital atau bisnis online ya kita harus wajib ya untuk melakukan menjaga keamanan baik itu calon pembeli atau orang-orang yang sudah membeli atau orang-orang yang sudah menggunakan layanan kita. Kemudian konsistensi pelayanan. Jadi meskipun bisnisnya digital ya kita harus tetap fast respon istilahnya. Artinya ketika customer kita itu memiliki komplain, nah kita harus secara langsung atau ya responnya tidak terlalu lama. Jadi fast respon. Nah, selanjutnya adalah strategi sukses. Jadi bagaimana atau apa saja yang harus kita lakukan supaya ya usaha digital yang akan kita mulai ini bisa berkembang. Yang jelas membangun reputasi, artinya kita membangun atau branding diri kita sendiri supaya orang lain yang ada di dunia digital itu percaya dengan kita. Nah, kita gunakan media sosial, jadi seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Baik itu untuk promosi dan untuk ya branding kita sendiri. Misalnya nih, saya Pak Adit. Pak Adit itu sebagai orang yang menawarkan jasa di bidang digital. Ya, saya harus branding bahwa saya itu seorang yang profesional dalam memberikan layanan di bidang digital tersebut gitu. Misal saya jualan produk di marketplace gitu. Ya saya lakukan branding bahwa saya ini seorang penjual yang ada di marketplace sehingga orang percaya, oh ya Pak Adit itu ya jualan online. Nah, bisa tahu karena apa? Ya karena di media sosialnya gitu. Kemudian kita juga harus mempelajari pelanggan. Jadi kita harus paham kebutuhan pelanggan itu kita seperti apa dan targetnya siapa gitu. Jadi ketika kita melakukan posting atau upload produk, kita juga harus sebelumnya harus cek dulu nih kira-kira target yang akan kita sasar itu siapa. Kalau misal sesama siswa TKJ ya pastinya produk-produk yang kita jual atau jasa yang kita promosikan itu atau jasa yang kita tawarkan ya harus pas sesuai dengan budget dari target kita. Kemudian kita gunakan juga teknologi yang ada. Jadi salah satunya adalah website ya. Jadi kita membangun website untuk branding kita sendiri atau menggunakan teknologi yang lain, tools yang lain ya. Di misal kalian membuat atau menyiapkan sebuah tools seperti tools jual beli dan sebagainya, misal untuk menambah keyakinan calon pelanggan gitu.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini untuk materi bisnis digital ini. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kalian tentang ya ternyata tidak hanya offline yang bisa kita lakukan, ternyata ada peluang yang lebih bisa kita lakukan, ada peluang usaha yang bisa kita mulai secara gratis, yaitu salah satunya adalah peluang usaha secara digital. Yang pasti ya ini harus kalian coba gitu, harus kalian coba. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar dan jangan takut untuk mulai usaha digitalmu. Demikian kita akhiri dengan baca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.